perkenalkan kami dari kelompok D. Halo, nama saya Kartika. Hai, aku Stefano. Halo, saya Roseli. Halo, dan saya Arin. Selamat datang di podcast kami yang bertema Pemuda Penerus Nilai Bangsa. Sebagai pemuda Indonesia kini, kita kadang berpikir, apalagi yang perlu diperjuangkan untuk bangsa dan negara kalau kita sudah merdeka? Apa saja yang berubah sejak itu? Karena itu, ayo simak podcast kami. Aku dari kelompok D akan menyampaikan isi bagianku dengan mapel PPKN. Dan ini dia, langsung saja. Indonesia adalah negara yang penuh dengan multikultural budaya, tetapi multikultural budaya tersebut banyak salah digunakan padahal kepentingan individu. Indonesia sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Zaman sekarang banyak terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan kerah putih lainnya yang membuat negara ini semakin bobrok oleh pemimpin negaranya sendiri. Apakah ini yang disebut dengan negara katanya penuh dengan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan? Terlintas saat mata memandang di antara truk-truk besar bertuliskan piye kabare, enak zamanku toh. Itulah sebelit ungkapan para warga yang rindu akan zaman dulu, atau bisa disebut masa Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Soeharto. Banyak masyarakat merindukan zaman tersebut. Itu adalah hak masing-masing warga negara untuk berpendapat pada negaranya karena demi kemajuan bangsa. Namun di sisi lain zaman Orde Baru ada hal buruk, yaitu banyak terjadi orang hilang karena tidak setuju dengan Soeharto. Perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan sangatlah hebat dari Belanda sampai Jepang. Rakyat memperjuangkan negara, tapi sekarang lihat Indonesia sekarang hak-hak warga negara diambil untuk kepentingan para wakil rakyat, sungguh ironis. Hak asasi manusia kurang ditanggapi, terutama pada hak mengeluarkan pendapat. Semua itu hanya menjadi angin yang lewat sebentar di hadapan kita. Banyak sekali perjuangan, banyak sekali darah, banyak sekali air mata, dan banyak sekali senyuman ketika merdeka. Kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah itu penting. Ibu dengan anaknya begitu berarti. Sekarang Indonesia malu dengan para wakil rakyatnya sendiri karena kejadian yang sungguh memalukan terjadi di Indonesia, yaitu korupsi. Mengapa itu terjadi? Karena wakil rakyat lebih mementingkan isi perutnya dan kepuasan belaka. Sebut saja Ketua MK menjadi tersangka korupsi tentang kasus suap pilkada. Inilah Indonesia yang sekarang dengan wakil rakyat yang tidak jelas. Padahal mereka adalah orang yang dipercayai untuk membangun sebuah negara, bukan malah menghancurkannya secara perlahan. Seorang ketua MK bisa melakukan hal yang patut dicaci maki oleh para rakyat ketua MK. Korupsi, apalagi hakim-hakimnya dan anggotanya. Coba kita tengok kepemimpinan Soeharto, ada korupsi tapi tidak parah seperti sekarang. Indonesia harus belajar pada masa lalu. Kita juga bisa melihat pada masa perjuangan rakyat Indonesia menghadapi penjajahan. Penjajah rasa persatuan seluruh rakyat Indonesia begitu kuat agar untuk Indonesia merdeka, karena sekali merdeka tetap merdeka. Tetesan darah para pejuang banyak terlihat di medan perang karena cinta rakyat pada Indonesia pada Indonesia tak seperti sekarang. Banyak tetesan air mata rakyat miskin yang sedih akan para wakil rakyat yang korupsi. Inilah realitas dan fakta yang terjadi sesungguhnya. Banyak rakyat Indonesia merindukan masa dulu pada aspek perjuangan membangun Indonesia dengan persatuan rasa cinta. Itu begitu kuat, bukan seperti sekarang. Rasa cinta itu luntur mengalir bersama derasnya air sungai. Kita hanya rindu perjuangan membangun Indonesia, dalam arti bukan melawan penjajah. Jadi
menginginkan semangat perjuangan yang dulu agar Indonesia bisa dibangun menjadi negara yang modern dengan angka kesejahteraan tinggi, pendapatan per kapita negara tinggi, dan pastinya bebas korupsi. Sekian, terima kasih. Sebagai generasi milenial atau sebagai pemuda Indonesia, merupakan salah satu tonggak yang paling kuat dalam pondasi Indonesia. Pemuda sebagai penggerak revolusi dan generasi penerus harus mempunyai semangat juang tinggi untuk bertindak demi kemajuan bangsa dan negara. Tepat pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda diikrarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, sekaligus roh perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Di zaman sekarang, musuh kita bukanlah penjajah, melainkan adalah dari internal Indonesia, yang kini jelmaannya tidak terlihat nyata. Pemuda zaman dulu sibuk dengan gencatan senjata, namun pemuda zaman sekarang sibuk dengan sosial medianya. Pemuda yang dulu berteriak merebut kemerdekaan, namun pemuda zaman sekarang sibuk berteriak mencari kesenangan. Pemuda yang dulu bersenjata bambu runcing melawan penjajah, namun pemuda zaman sekarang banyak yang sibuk bersenjata gadget meraih eksistensi diri. Pemuda zaman sekarang seharusnya bisa merefleksikan semangat pemuda zaman dahulu ketika memegang tombak untuk meraih kemenangan. Salah satu perjuangan pemuda saat ini adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena di era globalisasi, rasa persatuan dan kesatuan bangsa bisa terkikis. Selain dalam bidang kemanusiaan, Indonesia juga berkembang dalam bidang seni, seperti seni model dan poster. Berikut adalah perbandingan poster pada zaman dahulu dan sekarang. Poster pada zaman sekarang memiliki warna yang lebih colorful dibandingkan dengan poster pada zaman dahulu. Karena poster pada zaman dahulu lebih dominan ke warna hitam dan putih saja, serta dicetak menggunakan bahan kertas atau kanvas. Dan juga poster pada zaman dahulu masih didesain dengan sangat sederhana. Namun, poster pada zaman sekarang bisa dicetak dengan gambar 4 dimensi dan juga desain yang lebih keren dan kompleks dibandingkan poster pada zaman dahulu. Jadi, meskipun kita tidak mengalami penjajahan atau perang, bukan berarti kita hanya bisa duduk diam saja. Sebagai generasi milenial, kita perlu mempertahankan dan melestarikan budaya dan nilai-nilai perjuangan pemuda. Ini akhir dari podcast kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.